kalau olahraganya diforsir ya, itu juga bisa menyebabkan cedera otot. Jadi kalau Ya, gitu, kalau orang yang jarang olahraga, itu jangan ini ya, jangan tiba-tiba memutuskan untuk olahraga yang berat kayak futsal atau diajak naik gunung bahkan yang ekstrimnya. Jadi memang harus bertahap ya dok ya, kalau olahraga itu iya, ya. iya, iya. Jadi kalau memang belum biasa olahraga, mulailah dengan waktu yang sebentar aja, Hmm. intensitas yang rendah aja. Dokter Santi, saya mau tanya dulu pertanyaan pertama. Cedera otot tuh sama nggak sih sama kayak pegal-pegal kalau habis olahraga atau beda? Pegal-pegal merupakan salah satu bentuk dari cedera otot. Tapi cedera otot itu lebih luas karena cedera otot bisa cuman pegel yang normal dan Ah. ada juga nyeri yang tidak normal. Jadi 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 pegel pegel cedera otot lebih luas. pegel itu salah satu apa berarti salah satu bentuk dari cedera otot atau salah satu gejala justru. Iya, iya. Salah satu bentuk dari cedera otot yang Oh. biasanya muncul pada saat orang yang belum pernah olahraga Hmm. tiba-tiba olahraga, terus Hmm. olahraganya hot, yang Hmm. belum pernah olahraga langsung lari Hmm. sejam 2 jam gitu, Hmm. jadi badannya kaget. Atau orang yang biasanya olahraganya cuma jalan, Heeh. terus disuruh misalnya sepak bola atau Iya. suruh basket yang dia belum pernah misalnya, Hmm. itu juga badannya kaget. Atau yang biasanya olahraganya cuma setengah jam tiba-tiba 5 jam gitu, terlalu lama. Atau yang biasanya olahraganya cuma jalan ini suruh lari gitu Ah. kan. Atau orang-orang yang hmm, tidak pernah berolahraga di hari, misalnya biasanya olahraganya seminggu sekali, Hmm. ini kok seminggu 5 kali gitu, itu Hmm. bisa menimbulkan rasa pegel-pegel gitu, Oke. kok rasanya kayak kram-kram, nyeri-nyeri, linu-linu gitu, Hmm. kadang di ototnya, kadang di rasanya kayak dalam banget kayak di tulang, ada beberapa juga di persendiannya gitu, dan itu Hmm. semua bisa terjadi selain dari yang tadi disebutkan, Hmm. bisa juga terjadi dari pemakaian sepatu yang salah. Oh gitu. Make sepatu salah tuh gimana? Salah ukurannya atau salah make sepatu KW Iya, atau gimana? salah salah sepatunya itu bisa salah ukuran, Heeh. bisa juga yang dia lari tapi pakainya misalnya sepatu bola, atau yang harusnya dia Oh main bola gitu. pakainya sepatu basket misalnya. Oh, itu berpengaruh ya. Jadi Jadi nggak kalau cocok sepatu. oh gitu. Jadi kalau sepatu lari, saya soalnya biasanya kalau lari dok pakai sepatunya sepatu yang apa ya? Sepatu jalan yang biasa itu harusnya nggak boleh ya? Karena bisa. Biasanya kalau kita beli sepatu ada Hmm? peruntukannya. Oh ini sepatu Iya lari, benar, oh ini benar, sepatu benar. basket, ada peruntukannya. Oke, artinya itu tidak bisa dipakai sembarangan ya, karena nanti akan berisiko cedera otot juga dok. Iya, Oke, nah iya selain benar. oke selain salah sepatu tadi juga soal dokter Santi menyinggung kalau olahraganya diforsir ya, itu juga bisa menyebabkan cedera otot. Jadi kalau Iya. gitu, kalau orang yang jarang olahraga, itu jangan ini ya, jangan tiba-tiba memutuskan untuk olahraga yang berat kayak futsal atau diajak naik gunung bahkan yang ekstrimnya. Jadi memang harus bertahap ya dok ya, kalau olahraga itu Iya, ya. iya, iya. Jadi kalau memang belum biasa olahraga, mulailah dengan waktu yang sebentar aja, Hmm. intensitas yang rendah aja. Misalnya dia mau ikut lari maraton. Mm-mm. Nah, sebelum lari maraton, kalau memang belum pernah olahraga, Mm. coba jalan dulu aja deh, 5 menit, 10 menit. Mm-mm. Kalau udah bisa jalan, jalan lebih cepat. Ya mungkin 15 menit, 20 menit. Kalau udah bisa, jalannya kecepatannya ditambah, Mm. waktunya ditambah, frekuensinya dalam seminggu ditambah. Jadi naiknya pelan-pelan, jangan langsung mendadak. Karena Oke. kalau langsung mendadak, biasanya badannya kaget. Kaget. Nanti kalau badannya kaget, kalau kata orang Jawa, boyoan. Boyoan. Bonyok ya badannya. Oke. Bonyok badannya. Saya mau nanya ini dok, step by stepnya gimana untuk orang yang jarang olahraga? Karena saya termasuk orang yang jarang olahraga nih ya. Katakanlah saya nih diajak ya, misalkan minggu depan atau katakanlah bulan depan deh naik gunung. Step by stepnya gimana sih dok untuk saya bisa mengejar sampai saya badannya bisa siap nih untuk olahraga yang berat nih?
Nah, ini jawabnya susah karena tiap orang punya punya kebugaran yang beda-beda, Heeh, punya jeroan yang beda-beda gitu kan. Jadi step pertama pastikan dulu heeh. ke dokter bahwa ini tidak ada penyakit-penyakit yang membahayakan gitu, Oke. yang berpotensi bisa membuat olahraga tertentu Mm-mm, menjadi membahayakan. Ini nggak cuman sekedar oh jantungnya nggak kuat, oh paru-parunya nggak kuat gitu, mm-mm. tapi juga termasuk persendian. Oke. Misalnya nih, kalau yang jantungnya nggak kuat, orang yang udah nggak biasa olahraga, terus dia mungkin punya penyumbatan pada pembuluh darah jantung Hmm, misalnya, hmm, terus faktor resiko untuk terkena serangan jantung besar misalnya. hmm, Nah itu mesti diberesin dulu sebelum dia mau olahraga yang berat ya, hmm. kayak naik gunung, oh, ketinggiannya tinggi banget gitu. Nah Iya. itu dibutuhkan apa ya, konsultasi ke tenaga kesehatan Mm-mm. sebelumnya supaya tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Terus untuk persendian, kalau misalnya orang-orang yang berat badannya itu overweight, kelebihan berat badan atau obesitas atau kegemukan, Mm-mm. itu biasanya tidak disarankan olahraga-olahraga yang high impact. High Ah, impact itu yang menyebabkan benturan-benturan di otot-otot sendi, terutama hmm, penopang tubuh, seperti otot lutut, pergelangan kaki, mm-mm, panggul. mm-mm. Itu tuh kalau high impact, benturan-benturan itu tuh eh, berat gitu. Jadi kayak misalnya lari, Hmm, lompat gitu ya. Itu bisa menyebabkan sendi-sendinya menjadi aus dan oke, itu bisa menyebabkan cedera juga pada sendi. oke. Nah, kemudian stepnya, dok, setelah pastikan sehat, terus juga, Setelah pastikan sehat, mm-mm, mulailah yaitu tadi olahraga yang ringan dulu, ringan dulu. yang sebentar dulu, Mm-mm, dengan frekuensi yang singkat aja. Misalnya oke. mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali dulu. Dan itu Nanti dilakukan. naikin 3 kali atau 4 kali. Gradual jadinya. Nah, gradual itu dalam rentang waktu berapa lama? Apakah sebulan kah untuk melakukan olahraga dengan intensitas ringan secara gradual itu atau berapa lama rentang waktunya, dok? Sampai harinya benar-benar Biasanya siap. biasanya ngikutin badannya Hmm, karena setiap orang punya kebugaran yang berbeda-beda. oke. Bisa aja misalnya orang ini dia jarang olahraga, nggak pernah olahraga, Mm-mm. tapi dalam sehari-harinya dia aktif. Hmm, Misalnya oh kerjanya itu jalan terus, naik turun hmm, tangga terus gitu. hmm. Terus pokoknya pekerjaannya itu mengharuskan dia bergerak secara fisik eh, banyak gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang aktif ini Uh-uh. dibandingkan dengan orang-orang yang sehari-harinya baik bekerja maupun tidak bekerja dia duduk aja, kaum rebahan gitu, baring aja gitu kan. Nah, ini untuk mencapai oh bisa naik gunung dari mulai nggak pernah Hmm, ngapa-ngapain sampai bisa naik gunung mungkin lebih cepat dibandingkan ya, dengan orang yang nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi oke. berapa cepatnya itu tergantung dari setiap badan. Nah, Hmm, kita tahunya bagaimana? Ya lihat responsnya. respon Karena kalau tubuh. misalnya dia pegel otot misalnya ya, apa Hmm, pegel linu sesudah olahraga. mm-mm. Kalau dia pegel linunya itu misalnya hari ini pegel linunya 3 hari baru hilang gitu kan. Terus berikutnya olahraga udah tinggal sehari. Ah, Besokannya hari ini pegel, lusa udah enggak gitu kan. ya, Nah, itu pertanda bahwa frekuensinya sudah bisa dinaikkan. Jadi oke, baik. makin aktif orang tersebut, Mm-mm. makin terlatih secara fisik orang tersebut, maka makin cepat dia untuk ditingkatkan intensitasnya dan ditingkatkan frekuensi olahraganya. Oke, jadi cara mudahnya adalah menentukan apakah fisik kita udah siap untuk berolahraga dengan intensitas yang makin cepat atau makin bertambah adalah Ya, dengan cara mengetahui kalau kita pegel-pegel, recovery waktunya berapa salah lama satu, gitu ya. Salah satunya ya. salah satu. Oke. Salah duanya dengarkan ketika misalnya nih, saya ngambil contoh misalnya jalan ya. Mm-mm. Misalnya dia jalan dengan kecepatan biasa. Mm. Terus masih nggak deg-degan nih, masih nggak debaran Hmm, jantungnya masih biasa gitu. iya. Ngos-ngosannya belum, napasnya juga masih biasa, keringat belum keluar gitu. Hmm, Naikin lagi oke. kecepatannya. Hmm, Oh, masih bisa gitu. Jadi hmm. perlahan-lahan ditingkatkan. Oke. Dengan mendengarkan suara tubuhnya. Kalau misalnya ditingkatkan jalannya agak ngebut, terus aduh nggak kuat nih, ngap-ngapan gitu kan, diturunin dikit, berarti belum saatnya untuk sampai ke titik itu. Oke, jadi Jadi beruntunglah dibawa. untuk pejuang-pejuang KRL ya. Karena kalau pejuang Ya, KRL sekalian olahraga juga itu ya.
Ngejar-ngejar Terus kereta. orang turun naik kan, Iya betul. stasiun kan, jalannya jauh gitu kan ke Apalagi stasiun. stasiunnya Manggarai, Dok. Bertingkat-tingkat tuh ya Sedap. naik. Nah, itu juga mungkin bisa menyebabkan Stasiun cedera, Palmerah aja. bisa menyebabkan cedera otot mungkin ya, Dok, ya, kalau naik turun tangga kalau badannya tidak siap ya.